tiga hal ini, pendahuluan, dasar, dan surat. Maka kita akan mulai definisinya bukan dari hukum adatnya, tapi kita definisi dari adat. Adat merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang dari waktu ke waktu. Adat merupakan unsur penting yang memberikan identitas kepada suatu bangsa. Kadang kita bisa menilai sesuatu itu lihat dari tata cara dia berbuat sesuatu. Misalnya tadi mbaknya bilang di tempat dia tuh harus pakai pakaian. Ketika ada masyarakat di sekitar tempat itu lalu melihat orang-orang berpakaian seperti itu, dia sudah bilang, oh itu tuh dari tempatnya. Dia bisa memberikan identitas kepada itu kelompok, suku, wilayah misalnya. Lalu kita akan tarik ke hukumnya. Adat itu tak semuanya adalah hukum. Hukum adat adalah peraturan sama seperti perundang-undangan. Yang hukumnya hidup meskipun saya tadi garis bawahi tidak diundangkan, maksudnya tidak ada di dalam undang-undang. Saudara cari di mana aja dalam undang-undang nggak akan ketemu. Pertanyaan, ketemu di mana? Mbaknya tahu begitu dari mana? Masnya tahu begitu dari mana? Saudara tahu ada aturan hukum adat kayak gitu dari mana? Itu pertanyaan besar. Tetapi dihormati dan ditaati. Contohnya mbaknya tadi ini dari Poso. Kalau ada orang di tempat itu habis meninggal dunia langsung dikuburkan atau disemayamkan ya, tergantung agamanya. Bentuknya seperti apa? Di satu tempat lain itu ada yang ditaruh di atas gunung. Ada di satu desa di Bali itu dia diletakkan dia di jajaran itu. Itu tergantung wilayahnya. Apakah ketika tidak dilakukan seperti itu akan baik-baik saja? Kalau tadi ada yang nabrak satu binatang tertentu lalu tidak dilakukan denda tertentu, apakah baik-baik saja? Tapi apakah di penjara? Apakah tadi kan bisa sampai seminggu 2 minggu diadakan perayaan kayak gitu? Kalau tidak dilakukan, apakah orang yang di penjara? Kalau Pak di penjara nggak ada, kan berarti bukan hukum Pak. Kan ada belajar dalam pihak. Salah satu yang dimaksud dengan norma hukum itu adalah dia punya apa? Kalau kalian tidak tahu konsep ini, itu tolong dibaca. Yang disebut hukum itu kalau salah satu syaratnya dia punya sanksi. Lupa, hukum adat kan tidak ada sanksinya. Siapa yang tidak? Berarti kita tahu. Katakan Paul Taubat, salah satu orang tokoh yang sangat besar dalam bidang hukum adat, orang Belanda. Hukum yang tidak bersumber kepada peraturan yang dibuat oleh Hindia Belanda, karena beliau dulu eranya di Belanda, atau alat kekuasaan lainnya, maksudnya kerajaan atau apa, yang menjadi sendirinya diadakan sendiri. Nah, maksudnya dia berarti bukan dari pemerintah Belanda atau dari sesuatu yang diberi hak oleh Belanda untuk mengatur, tapi memang sudah wujud. Pertanyaannya wujud dari mana? Itu pertanyaan. Makanya dijawab oleh Fatihah. Hukum adat itu lahir sumbernya dan bisa berjalan itu muncul dari keputusan para masyarakat hukum, terutama dari kepala rakyat, kepala suku misalnya, atau keputusan para hakim yang dulu dijadikan hakim. Tolong kata hakimnya jangan dipanai di pengadilan, bukan. Tapi orang yang dulu dimintai untuk menjadi penengah dan memberi, yang diterima dan diakui tidak dari masyarakat. Pertanyaannya, berarti lahir dari mana? Ya dari orang-orang dulu.
Dulu sepakatnya seperti itu. Bukan dari undang-undang. Tapi kalau ditanya dulu di awal dari kapan kok bisa ada tadi prosesi yang seperti itu, ada tarian. Contoh lah, kalian menemukan tarian di mana saja, tarian adat itu. Tanya sumbernya dari mana mereka bisa tari kayak gitu. Nggak jawab. Dan dulu jawabannya adalah ya dulu diajarkan yang ini. Nah, hukum adat itu begitu. Tidak dikenal siapa yang dulu membuatnya. Tapi ya sudah Pak, ini sudah bertahun-tahun ada hidup yang kita turuti. Dari dulu cara tari jepit itu begini Pak, tari piringnya begini Pak. Dari dulu, dari nenek kami dulu, dari buyut kami dulu sudah kayak gitu. Itu ciri khas hukum adat lahir bukan dari peraturan, tapi adalah saluran peraturan yang menjelma. Dan dia bahwa itu bermakna diakui oleh masyarakat. Oh iya, betul. Sehingga diikuti dan dipatuhi dengan sepenuhan. Bukan karena dipaksa oleh polisi. Jawab aja deh. Kalian berhenti lampu merah itu karena ada polisi atau karena kalian ikhlas berhenti di situ? Yakin? Enggak Pak, jangan mempertanyakan keikhlasan hati kami. Saya percaya. Oke. Pokoknya dengan
kasih kepada semua orang Indonesia. Jadi kami begitu pada Malaysia tahu akal untuk berkaitan dengan para orang saya karaan ada kasih mana lagi Football bekas, masuk ke rumah itu. Jadi boleh kan, segala yang masyarakat coba, siapa tunggu. Mana yang ini soal doa ini. Karena maksudnya untuk yang menolong kita caranya guna dengan dia yang kasihnya alasannya kalau kedua kayaknya pun mengatakan ulang salah dia juta oh cepat ini mau pakai daya maka kita lihat dua sama penyembelihan lain banyak tapi mana sama yang kami semua beda sama beda dua ribu kita masyarakat juga kerjanya berladang jadi kan orang itu jadi ya kalau surga menurut mungkin paling mungkin sakit hukum, tinggal, sakit. Oke, banyak yang terpikir kalau kita bicara adat itu ya begitu, yang terpikir dan sebagainya. Padahal saya mulai dari sini ya, di situ ada tak semuanya itu adalah hukum adat. Tadi saya ada proses penipuan itu ada, tapi itu bukan bagian dari hukum. Begitu. Jadi saudara nanti harus memilah-milah mana yang adatnya, mana yang dia terkategori sebagai hukumnya, hukum adat. Tapi sekali lagi, masyarakat yang modern yang pamannya sudah seperti kalian ini juga tetap ada hukum adat yang ini. Jadi ya, yang pernah kita bahas tuh hukum yang paling banyak sekarang itu adalah hukum terkait pernikahan. Coba lah kalian mau nikah, ada sudah nikah? Belum. Kawin sudah? Kawin? Sama Pak, kawin dan nikah itu sama ya. Jangan senyum-senyum dulu ya. Kawin belum Pak, nikah sudah. Nah, kalau kawin sudah, nikah belum. Kawin. Dalam orang hukum tidak mengenal itu. Kawin dan nikah sama. Kalau kalian menjalani proses perkawinan itu, pernikahan banyak sekali nanti akan muncul di sekeliling saudara aturan-aturan adatnya. Apa keluarga kami tak lagi menjunjung adat. Nah, itu adalah salah satu kata yang sering muncul. Hukum adat itu ternyata hadir kalau orangnya mau melakukannya. Tanya deh, mana orang Bugis, Makassar yang uang panahnya ada di sini? Mana orang Bugis, Makassar? Ada angkat-angkat kaku. Mbak, uang panahnya berapa? Ya, enggak. Saya akan tanya uang panahnya mbaknya di keluarga besar kamu. Pernah ada pernikahan? Uang panahnya berapa? 100 juta. 100 ya. Pertanyaannya, kalau uang 100 juta itu tidak dipenuhi, bisa nggak menikah? Bisa. Boleh.
Yakin? Hah? Yang penting disepakati oleh. Oke, ada ya? Kan sehingga sebelum hukum adat itu, tadi di tempat lain banyak yang lain, yang suku Bugis. Mbak, uang panai yang pernah ada di keluarga belum, Mbak? Berapa uang panai yang pernah kamu tahu yang ada sendiri pula keluarga, agama? 150, naik lagi ya. Oke, mana lagi orang Bugis Makassar? Yang cowok juga boleh. Mana? Berapa uang panai yang bukan kamu ya? Keluarga kamu yang pernah kamu lihat pernikahan uang panai? Haji SH berapa? Hah? 500 ya. Jawa sama ya. Mending di yang lain. Nah, itu salah satu contoh hukum adat. Iya. Cuma pertanyaannya nanti namanya hukum adat itu sering dibilang bukan hukum, Pak. Kenapa? Karena nggak jelas ya. Kalau nggak benar gimana kata mbaknya? Ya keluarga itu sepakatnya. Sudah. Jadi ternyata hukum adat itu sering terjadi, tidak semua ya. Itu kembali kepada lingkungan masyarakat itu, apakah dia menjunjung masih itu secara ketat atau tidak. Ya. Ketika dia ketat dan kelompok masyarakat itu masih memperlakukan dengan sangat strict, maka dia punya peran sebagai hukum yang begitu tegak di masyarakat. Itu ya. Salah satu ini beda sama hukum yang saya dari negara. Ya, you harus ikuti, suka nggak suka ikuti yang ada. 100, 150, 500. Kapan saya nikah kali ini? Mereka harus membayar adat atau tidak silakan. Hidup juga beradat. Jadi kalau sudah mati juga harus wajib hukumnya mereka harus membayar adat atau tidak silakan. Kita selaku pengurus, saya selaku ketua Dewan Adat Kabupaten Ngawi mendukung, artinya siap untuk membantu pihak korban orang tua untuk menyelesaikan secara adat. Sebab bagi kami adat ini adalah suatu yang harus kami laksanakan, ya, karena dari dulu temurun adat itu memang dari dulu. Kalau adat kematian, adat kawin, orang bilang kalau Dayak itu mati beradat, hidup juga beradat. Jadi kalau sudah mati juga harus wajib hukumnya mereka harus membayar adat atau tidak silakan. Hukum adat kan dulu sudah dilaksanakan di mana-mana. Dengan makna itu berarti bagian dari upaya pelaku menyelamatkan diri kita. Karena berjalan aja ketika prosesnya itu belum dilaksanakan, sebenarnya belum selesai. Pasti nyawa itu maknanya baik sebenarnya. Pertama itu betul-betul mohon maaf kepada Tuhan, karena telah melakukan perbuatan yang sebenarnya perbuatan itu hanya bisa dilakukan Tuhan dan nyawa. Itu dia pelaku atau mohon maaf kepada Tuhan. Lalu kedua, mohon maaf kepada Allah atau jiwa dari korban dalam
sosial dan yang ketiga penghormatan terhadap berbagai macam. Itu maknanya. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi bagi orang Jaya itu sangat penting. Oke, kejadian itu adalah pembunuhan di wilayah itu. Selain dia diminta pertanggungjawaban dalam hal hukum positif, hukum pidana, tadi pihak keluarga, pihak masyarakat menuntut dikenakan juga hukuman adat. Biasanya denda, saya kurang paham konsepnya dendanya seperti apa. Yang pasti saya ingin sampaikan itu ada dan hidup. Ya. Apakah di seluruh Indonesia ada Pasamaringan? Tidak. Yang disebut dengan adat nanti kita lihat kelokalannya, keterbatasan tempat tertentunya. Oke. Hukum yang tidak tertulis spesifik meliputi peraturan hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi tetap ditaati. Yang ditentukan oleh yang berwajib, kalau orang barang siapa menghilangkan nyawa orang lain begini, itu ada dalam kitab undang-undang hukum pidana. Tapi dendanya tadi itu tidak ada tertulis, tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi, tapi punya paksaan dan mempunyai sanksi. Ya, pertanyaannya ada tuh sanksinya. Sanksi apabila sesuatu yang disebut hukum adat itu tidak dilakukan. Sanksi ini sifatnya sanksi sosial dari masyarakat. Bisa sampai seseorang itu dikeluarkan dari masyarakat adatnya. Hubungan antara hukum dan adat itu langsungnya istilah hukum adat, ya. Kalau kata Hazairi, ya adat itu yang hukum adalah kesusilaan dalam masyarakat. Pada dasarnya itu kata Prof. Hazairi bahwa kaidah adat kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dari masyarakat itu. Karena bisa jadi di masyarakat sini sama masyarakat itu berbeda. Tadi yang dipakai pakaian terjadi malam Mentawai itu di sebuah pulau di Sumatera Barat. Pakaian adatnya seperti itu laki-laki. Menurut mereka ya itu sudah proper, sudah sesuai dengan kebiasaan. Lalu tiba-tiba yang berpakaian itu datang ke kelas di sini. Diterima atau tidak? Mengenakan itu di kelas? Tidak. Kenapa? Kita punya nilai yang proper tersendiri, sehingga apa yang kita anut dengan yang dia anut itu punya nilai yang berbeda. Kenapa? Karena masyarakatnya berbeda. Adat itu sesuai dengan masyarakat tersebut. Oke. Kesimpulannya, hukum adat adalah satu kompleks yang norma yang kompleks yang bersumber dari mana sumbernya? Perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang. Nah, uniknya dari hukum adat dia juga berkembang. Ada yang tetap, tapi ada juga yang nilainya berkembang dengan perkembangan masyarakat. Misalnya termasuk jumlah uang panai yang berkembang ini, makin lama makin mahal. Peraturan tingkah laku manusia kehidupan sehari-hari dalam masyarakat tidak tertulis, ditaati, dihormati, sanksi adatnya ada. Maka kita akan temukan sifat, dan ini juga bisa dalam bentuk hal yang tertentu yang sudah bisa lihat. Hukum adat itu sifatnya non statuter atau bahasa gampang tadi tidak tertulis. Kalau ada bahasa Jawa ini bergerak. Kalau orang pakai bahasa apa sih? Saya lupa juga bahasa Jawa. Misalnya sifatnya dan keadaan dalam rumah, dia tidaklah tertulis.
hukum adat tidak statis. Nah ini, dia tidak seperti undang-undang yang plok seperti itu. Tadi denda adatnya itu bisa dimusyawarahkan. Ciri khas hukum adat itu dapat dimusyawarahkan, sehingga uang mana yang tadi di keluarganya yang pernah tidak ada 100 juta, angka itu bisa tidak dipenuhi. Kenapa? Karena hukum adatnya itu dinamis. Kalaulah musyawarahnya itu diutamakan dan tidaklah cukup diberi, boleh tidak dikenai sanksi. Nah, itulah hukum adat itu disebut tidak statis, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat itu sendiri. Hukum adat dulu 100 tahun yang lalu mungkin sedikit menunjukkan perbedaan perkembangan dengan hukum adat yang saat ini ada. Masyarakat adat yang menghuni gunung di Desa Taroto, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, adalah masyarakat yang sudah lama bermukim di sana. Awalnya, tak banyak yang menyadari keberadaan mereka. Mereka itu tertutup informasi, kemudian tidak ada akses, interaksi mereka dengan orang luar itu sangat terbatas. Mereka ini berkebun berpindah-pindah dan berkebun itu di gunung. Habis musim 1 tahun mereka ya pindah lagi. Menurut saya proses masyarakat itu damai antara masih dari sejak dulu sampai sekarang. Dusun yang ada di dalam hutan adat banyak. Sampai ini ada 3 dusun, dusun 5, 3, 4. Tak dapat dipungkiri, masyarakat adat yang mendiami hutan cagar alam Morowali sangat menggantungkan hidupnya pada hutan. Setiap kegiatan bahkan kehidupan mereka tak lepas dari pemanfaatan di dalam kawasan hutan. Ketika aku harus kita berdua bersama dan bersama saya. Mungkin kau tak begini bila dia SMA yang dikasih kami tak berani. Atau kami sendiri kami ramai. Baru kali ini kami coba kerjakan untuk saya. Bagaimana cara masyarakat itu mendapatkan segala sesuatu? Bagi ini yang terutama merespon. Silakan Bapak tanyakan saya lahan itu di masing-masing kawasan negara itu sangat ada.
28 Desember 2016, SK penetapan hutan adat terbit dan diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Kehutanan. Hal ini sebagai legalitas mereka untuk dapat menggarap lahan di dalam kawasan hutan adat dengan fungsi pokok konservasi. Hutan adat Wanako Sangke memiliki luas 4.660 hektar, terdiri dari 3.988 hektar yang diambil dari kawasan cagar alam Morowali dan 672 hektar dari kawasan hutan produksi. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan hak atau hutan adat diserahkan kepada masyarakat hukum adat Wanako Sangke. Ya, kalau musim jika itu kalau kita jalan di durasi hari, kalau musim 5 hari kalau kita ya masyarakat yang sudah sini naik ke atas. Akibat sulitnya akses menuju ke dusun-dusun yang ada di dalam kawasan hutan adat Wanako Sangke, mengakibatkan minimnya tingkat pendidikan masyarakat adat Wanako Sangke. Tanggal 19 April 2012, sekolah Limpu dibuka pertama kalinya. Limpu artinya kampung. Di sini kan ada terbentuk sekolah Limpu. A, B, C huruf J, namanya itu kan sekolahnya bukan hanya sebatas proses belajar mengajar di suatu tempat dalam suatu ruangan. Apapun yang aktivitas mereka lakukan dalam itu sekolah Limpu. Misalkan menganyam atau membuat tikar, membuat kerajinan, itu sekolah. Dengan kolaborasi seluruh pihak yang terkait, kemudian evaluasi dari sosialisasi setiap program yang dijalankan di sana dapat mengidentifikasi setiap detail permasalahan di dalam kawasan. Nah, harapannya ke depannya mereka sudah bisa mandiri dan secara setiap ekonominya itu tidak ada lagi ancaman luar ataupun hambatan yang mereka hadapi, bahwa yang kita lakukan ini untuk keberlanjutan untuk anak cucu kita. Perlahan namun pasti, kondisi masyarakat adat Wanako Sangke bertahap menuju sejahtera dan hidup layaknya warga di luar kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi konservasi hutan adat Wanako Sangke. Oke, kita menemukan berbagai macam kalau bahasa terhad itu adalah masyarakat hukum adat, kelompoknya macam. Tapi sebenarnya yang saya sebut Dayak itu pun ya masyarakat Indonesia sebenarnya di dalamnya ada sub-sub lagi. Yang bisa jadi masing-masing sub-subnya itu punya hukum adat yang beda-beda juga, kan gitu. Tak semuanya sama, kan gitu. Bahkan bahasanya pun berbeda, gitu. Jadi Papua misalnya, itu ada sekian ratus suku yang punya hukum sendiri, punya bahasa sendiri. Lebih dari itu hanya ratusan. Unik sekali kalau belajar adat. Sehingga orang-orang Eropa, orang banyak orang Belanda dan peneliti itu sampai hari ini tuh menelitinya begitu banyak ya, kemudian datang ke pelosok-pelosok itu. Mereka ingin sekali mengungkap hal-hal seperti itu. Lucunya malah, kita ini jarang meneliti, jarang menulis tentang menarik kalau ada yang suka isu-isunya sekarang banyak, misalnya isu IKN datang. Apakah IKN itu tanah kosong tak bertuhan? Tentu tidak. Ada masyarakat yang hidup di situ, ada adatnya di situ sendiri. Lalu nanti didatangkan ke orang sekian ribu, bahkan puluhan ribu orang baru datang ke situ. Dulu wilayahnya itu adatnya tapi orang-orang baru itu satu pun tidak ada orang asli di situ. Lalu bagaimana? Itu nanti isu-isu yang banyak. Dan jadi presensi saudara Bayu Pramana Putra.
Nurani Pertasya, Widya Trinovia. Ini sudah banyak yang masuk. Adelia Lupita, Rahma, oke. Rahma apa? Bukan S ya? Bukan S. Ada singkatan apa? Memang L. Elna, unik sekali. Buat orang bertanya-tanya. Rizna, Hana Nur Hanifah, Besewar Hamimah. Belum mulai dari mana? Oke. Ini khas mana? Dari namanya kita. Sebuah apa? Bugis. Dari nama kita bisa. Walaupun sekarang ya ada itu ya. Zaman sekarang itu namanya susah katanya. Kalau hafalan dan nulis dan susah banget. Kevin Okta Zakid, Jonathan Rafli. Mana Jonathan Rafli? Jonathan Rafli, where are you? Karena di sini ada tanda tangannya. Mana orangnya? Kalau tidak ada, ini sepanjang ini saya coret dan saya pastikan dia dapat E. Ini kalian yang tanda tangan ini bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini anak kalau mau dapat nilai bagus harus menghadap saya, ya. Pokoknya saya coret. Jonathan Rafli, Hasna, Reno Mandala, ada, Nizar Pratama Putra, Fatimah Azhara, Syifaul Hasanah, Abi dan Satya, Heri Wardana, Ihsan Nur, mana? Oke. Sela Firli, oke. Zidni ilman nafi'an. Karena apostol ini tulis ini, jadi harus dibaca begitu. Cuma dia bukan orang kan ya. Bagus tuh. Klerin Clarissa Anastasia. Oke, itu. Cindy Eka Amalia. Oke, Berliana Atara Olivia. Oke. Reva Aprilianti. Oke, Kevin Ardian Paramita Rahmat, Rama Afriza Laksana Putra, Lola Nauri, Beril Fehrezi, Fitriana Dianti, ada Vega Aulia, Adinda Novitria, Muhammad Irwansyah, Satira Nur Amelia, Wildan Anggoro. Nah, ini namanya termasuk susah. W-Y-double-L. Nama-nama sekarang. Abdul Syahid, Muhammad Ragil, Nafsiyah Fadilah, Ahmad Rohid, ada ya. Rizal Effendi, Elvina Windi, Putri Delvira. Oke, ini juga namanya susah. DLPYR, Diana Rosmawati, Pris
Risma Fatmazan. Oke. Sah bila. Sah apa tidak sah? Sah. Oke. May Nakdir. Mana orangnya? May Nafilyantri. Mana orangnya? May. Soalnya tanda tangannya ada. Sama ya. Ini siapa yang tanda tangan? Karena aku ya saya coret nih. Saya coret. Nur Hikmah Rizki. Nur Hikmah Rizki sudah berdua apa ada tekanan? Oh sudah. Apa dia cakap? Manisa Sania, Tasya Urmila, Anggi Selviana, Dimas Saputra, Salwa Salsabila Aulia Ribat. Panjang kali. Yang namanya panjang-panjang, hati-hati, masih sejak kabul rusak. Fiona Sabina Aulia, Nur Rahmayani Mukhlis. Oke. Rizky Amelia, Sefira Amelia Putri, Mela Melian, Neneng Lestari. Oke. Ada di belakang. Mana Neneng? Kata temanku nggak pas. Dipinta kamu. Nashwa Kaila Nur Alifah. Nashwa Warayu. Nashwa Kaila Nur Alifah. Tanda tangannya ada. Mana orangnya? Nggak ada ya? Adistia Raisa, Maulana Mahalani Galuh, Roslila Nurrahman Dania. Oke, rumit. Muhammad Rizki Sapalianur, Serni Denisa, Nur Hamza, bukan sih? Nur Hikmah Ramadana. Oke. Fahri Ali. Mana orangnya Fahri Ali? Mana Fahri Ali? Tidak ada, tangannya ada di sini. Sebenarnya jahat ya bukan dia juga ya. Kalian sini yang datang, kalian tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman kalian kena tanda tangan. Seperti ini. Dan yang memberi hasanah, Rizky Juliana Sahara. Turun bukan dulu ya. Risma Indrawati, Ibnu Ramdhani, Ibnu mana orangnya? Ibnu Ramdhani. Iya, kenapa datangnya ada? Saya karena orang tanda tangannya tidak pasti, jadi pekan lalu saya coret, kenapa? Saya tidak tahu. Ya ada apa tidak? Aden Putra Amanda. Mana orangnya? Tidak ada. Jadi itu sebenarnya kampus ini menyediakan kalian untuk bolos.
diberi kewajiban hadir itu hanya 85%. Jawaban saya kuliah saya selalu manfaatkan kesempatan bonusnya boleh saja. Ya. Jadi jangan lupa saya diberi kesempatan, kalian mau bolos tanpa alasan. Tapi ada batas. Rabi'atun. Rabi'atun itu nama cowok atau nama cewek? Nama cewek. Namanya Arifah soalnya. Apa ya? Sorry. Dian Ardiani. Dian Ardiani. Ada namanya? Ada. Renata Maulana. Renata, mana Renata? Nggak ada? Data. Renata mana? Nggak ada. Anda Dani. Oke. Nur Aulia Apriliani. Iqbal Dian Wibowo. Basma. Rindu. Oke. Nur Asyifa. Nur Asya. Riyad Saputra. Muhammad Chandra Alfareza. Where are you? Saya nggak tahu ya, jadi kalau kalian ya saya mau gimana? Tuh terbukti kalian sendiri curang. Apa gunanya kebijakan mereka? So, orang tua kalian bayarkan kalian 1, 2, 3, 4, 5, 7 orang. Berarti ada 7 orang yang ditandatangani oleh orang-orang, salah satunya di sini. Saya tidak usah ungkap orangnya, tapi pokoknya dia tanggung dosanya 7 orang. Ya kan? Saya sudah pernah bilang dari awal, ada ternyata mahasiswa-mahasiswa yang keras keinginannya untuk dapat E. Oke, saya lanjutkan ya. Yang terakhir, ada masalah di hukum adat itu salah satunya adalah isunya sekarang salah satunya adalah hutan. Karena hutan yang terus dikondoli, masyarakat adat yang dulu tinggal, misalnya dari salah satunya IKN itu bermasalah dengan contoh. Anak sejahtera orang tuanya. Sekali dia masuk, semuanya tidak dia akan melaksanakan itu. Lenny is a member of the Ibanda community. This indigenous group has lived in the forests of West Kalimantan province of Indonesia for centuries. Their homes were built next to lush forests where they forage for food. In 2004, an oil palm company obtained permits to cultivate and clear the forest for a plantation. They resettled the people here to another village. Beras kami tak beli, kami tak bikin ada. Sayur kami tak beli. Hidup kami yang lalu bisa dibandingkan dengan sekarang susah. Indonesia is the largest palm oil exporter in the world. Palm oil is used in a wide variety of products, from food to cosmetics, and is increasingly in demand to be used to blend with biofuel.
Between 2001 and 2017, commercial ventures in Indonesia destroyed more than 24 million hectares of its tree cover, an area nearly the size of the United Kingdom. Government sources estimate that all palm plantations account for over half of this forest depletion, a loss which has global significance associated with climate change. Here, the all palm companies didn't consult properly with the communities, and people we visited told us how they've lost their rights to their ancestral forests, livelihood, food, water, and culture. Senang dulu masih ada hutan dulu, senang dia suami saya berkantor menegosiasi tanah. Saya cari video yang lain. Bahasa Inggris sekalian agak susah. Agak susah. Jadi intinya isu-isu tanah. Kemarin saya sempat menangani bersama teman-teman dari WHO satu tanah yang direbut oleh satu perusahaan milik salah satu menteri di Indonesia. Perusahaannya itu dikaitkan dengan milik salah satu menteri Indonesia. Dan tanah bagi semua itu di Indonesia bukan memang suatu yang sama. Ya, tahu kampus ini tuh susah sekali sih karena orangnya banyak sekali. Ya mohon maaf. Oke, jadi saya akan berhenti di sini. Intinya saya cerita-cerita saja belum ada. Saya hanya memberikan perangkat. Ya open learning nanti akan ada. Hukum adat itu bicara tentang hukum yang tidak tertulis, hukum yang punya sifat dinamis, berkembang bersama masyarakat. Nanti saudara di semester 4 kalau tidak salah, sekarang semester berapa? Semester 3. Kalau nggak semester 3 semester 3. Saudara akan ketemu mata kuliah hukum adat. Isu yang paling banyak dibicarakan nanti sekarang tentang tanah dan sebagainya. Sekarang kita ya hanya pengantar hukum tata negara. Sebagai penutup, saya ingatkan kepada teman-teman kalian, kepada kalian juga yang menulis, tolonglah sadari kalau kalian itu mahasiswa hukum. Saya sejak awal sudah kasih tahu, dosa bagi kami para dosen, lebih-lebih saya sebagai kaprodi, memberikan ilmu kepada orang-orang yang buruk akhlaknya, orang-orang yang nanti bakal korupsi, orang-orang yang nanti bakal curang dalam kebijakan. Mending tidak usah dikasih ilmu. Oke, walaupun nanti ya saudara masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jika saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.